Balik ibu, saya kembali lagi, tadi lupa dipijit itu tempernya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadi kitabullah fa inna khairal kok bisa fa inna khairal hadisi kitabullah khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla finnar amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia. Pertama-tama puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan ya langkah kaki ibu semua ya untuk hadir majelis taklim ini, itu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Dan semoga dengan duduknya di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan pada junjungan kita Nabi besar, limpahkan salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan para ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu melangkahkan kaki untuk hadir taklim ini. Semoga langkah kaki ibu semuanya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan menggugurkan segala dosa-dosanya, dan semoga dengan melangkahkan kaki ke majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kaki kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, kita kemarin sampai sirik asgar bu ya. Baik, sirik asgar bu ya. Sirik asgar udah sampai mana ya? Sebab catatan terakhir apa? Ria. Apa namanya? Catatan terakhir yaitu beliau menjawab ria ya bu ya. Ariau sirkun sogir bu ya. Dia itu sirik kecil ya. Ariau sirkun sogir. Nah ibu, sesuatu yang paling baik ya, sesuatu yang paling aku takuti bu ya, yaitu mengenai kaliannya itu umatnya, akunya di sini Nabi bu ya. Kalian itu umatnya bu ya, yaitu syirik asgor atau syirik kecil bu ya. Maka ditanyakan ya tentang hal itu, beliau menjawab, apa sih syirik kecil itu? Yaitu ria bu ya. Ria usirkun sogir bu ya, ria itu syirik kecil bu ya. Apa sih syirik kecil itu? Itu segala sesuatu perbuatan atau amal bu ya, yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Itu definisinya bu ya. Definisi ria bu ya, yaitu segala sesuatu perbuatan ingin dipuji oleh orang lain. Itu namanya ria bu ya. Ya contohnya, maaf bu ya, contoh kecil aja bu ya. Contoh kecil nggak usah banyak-banyak bu ya. Pamannya ibu datang ke sini mau ngaji bu ya, pengen dipuji sama tetangganya, itu namanya ria gitu ya. Pamannya ibu pakai kerudungan yang bagus,
pakai baju yang bagus bukan nggak boleh Bu ya, boleh, tapi jangan niat di hati jangan pengen dipuji orang gitu. Nah itu yang ditakutkan, ria kecil Bu ya. Kalau terus-terusan kita perbuatan ria, nah jadi menjadi jadi menumpuk jadi besar Bu ya, gitu Bu ya. Jadi tidak boleh Bu ya, ria itu tidak boleh Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi ibu paham dong, gak usah banyak-banyak ke contohnya Bu ya. Itu aja. Definisi ria adalah segala sesuatu perbuatan yang ingin dipuji oleh orang gitu Bu ya. Intinya begitu Bu ya. Apa aja Bu ya. Apa aja gitu ya. Paham tuh Bu ya. Gak segala sodako segala apa dah Bu ya. Gak usah kesana-sana Bu ya. Kebanyakan nanti pelajaran ini dapatnya sedikit Bu ya. Nah baik Bu ya. Nah begitu pula Ibu seperti bersumpah dengan nama selain Allah Bu ya. Masih banyak Ibu, maaf ya. Bahkan ustadz-ustadz aja masih banyak yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Itu di TV itu masih ada Bu ya. Masih ada Bu ya. Masih ada itu. Ustadz-ustadz itu masih ada yang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah itu masih ada Bu ya. Enggak boleh Bu ya. Jadi bersumpah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk Bu ya. Bersumpah itu hanya kepada Khalik ya, tidak boleh kepada makhluk Bu ya, sekalipun itu Rasulullah ya. Tidak boleh Bu ya. Jadi bersumpah hanya kepada Allah gitu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, tidak boleh. Kadang-kadang ada yang bersumpah demi langit, demi bumi, demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh ya. Harus dirubah Bu ya. Kalau udah belajar harus dirubah. Jangan lagi demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh. Namanya syirik Bu ya. Syirik. Paham tuh Bu ya. Nah, jadi begitu Bu ya. Saya itu sebagaimana sabda Rasulullah Bu ya. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir, malah kafir Bu ya. Malah telah kafir atau musyrik ya. Musyrik ataukah kafir Bu ya. Apa tadi Bu? Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah ya, maka ia telah kafir gitu. Atau musyrik Bu ya. Orang kafir itu musyrik Bu ya. Nah, siapa yang selain Allah? Iya, bersumpah nama selain Allah ya, maka ia telah kafir atau telah musyrik gitu ya. Jadi Ibu, yang namanya saya suka mengatakan musyrik, bukan saya mengatakan, saya sama sebatas menyampaikan Bu ya. Jangan ngaji di Bu Ijamah sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit beda. Kan saya cuma nyampein ayat. Yang bilang musyrik siapa? Allah kan, bukan saya kan. Saya hanya menyampaikan Bu ya. Nanti bilang lagi ngaji di Bu Ijamah sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit beda. Kan yang mengatakan beda kan Nabi, bukan saya. Saya cuma menyampaikan Bu ya. Nah, itu perkataan-perkataan itu udah termasuk kufur Bu ya. Kufur Bu ya. Kufur pada ayat Bu ya. Kufur pada ayat. Orang mengatakan musyrik Allah kok dikit-dikit musyrik. Yang mengatakan bidah Nabi kok dikit-dikit beda. Kufur kepada ayat, kufur kepada hadis Bu ya. Saya sebatas menyampaikan. Paham Bu ya? Sebatas menyampaikan. Kan ini ayat syirik Bu ya. Ini kan hadis syirik kan? Nah gitu Bu ya. Jadi itu Bu ya, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah kafir atau musyrik Bu ya. Musyrik itu dosa yang tidak diampuni sama Allah Bu ya. Seperti kalimat Luqmanul Hakim Bu ya. Luqmanul Hakim itu bukan ada yang menyebutkan Nabi tapi ada yang bukan Bu ya. Apa namanya? Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim ya. Wahai anakku, kata Luqman Bu ya kepada anaknya, jangan engkau berbuat syirik, sesungguhnya syirik itu dosa paling besar, dosa besar gitu Bu ya. Nah, itu kalimat itu dikatakan oleh Luqman Bu ya. Nah, kemudian diabadikan oleh Allah yaitu di dalam Al-Qur'an, itu surat Luqman Bu ya, gitu Bu ya. Kalimatnya kalimat dari Luqman Bu ya kepada putranya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kemudian sama Allah diabadikan di Al-Qur'an. Jadi ada surat Luqman gitu ya. Paham Bu ya? Enak nggak kalau ngaji begini? Iya. Asbabun nuzul. Ya omongannya Luqman ngajarin anaknya gitu ya. Iya. Jadinya Allah diabadikan sama Allah di Al-Qur'an. Lanjut lagi. Iya, diabadikan. Jadi kalimat dari Luqman kepada anaknya diabadikan sama Allah di Al-Qur'an. Gitu ya.
Barat. Katanya Lukman itu orang negro ya Bu ya. Allah alam ya, saya enggak itu. Orang hitam. mungkin juga Bu ya. Iya, Saya Bu, hitam gitu. mungkin rasa-rasa udah pernah baca, tapi ya, saya nggak berani mengiyakan Bu ya. Iya. Kalau nggak jelas gitu. Iya. Kalau Saya nggak juga jelas. cuma pernah dengar apa. Iya, Kata saya gitu, keren ya. orang Arab kata saya. Nah, ya baik Bu ya. Jadi apa Bu, tidak boleh berbuat syirik Bu ya. Paham tuh Bu ya. Syirik itu tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau bersumpah dengan selain nama Allah itu telah kafir, telah musyrik. Paham Bu ya? Iya. Nah, nanti jangan ada ya yang mengatakan dikit-dikit musyrik. Ya saya cuma menyampaikan kok, ente kufur pada ayat dong. Kalau ente nggak mau ngakui tentang kemusyrikan Bu ya, ente kufur dong pada hadis kalau ente mau tidak mengakui tentang bidah gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jelas ya Bu ya? Iya, ada emang orang yang seperti itu. Nggak boleh, kita belajar Bu ya. Kita belajar Ibu. Belajar itu saya itu Bu ya. Saya belajar itu menyampaikan dalil Bu ya, yaitu Al-Quran, ayat. Menyampaikan dalil yaitu hadis Bu ya. Bukan dari perkataan saya Bu ya. Ada yang bilang kan kalau orang kafir pasti masuk neraka ya. Iyalah. Iya katanya. Ada yang malah yang ngebantah. Emang surga punya mama moyang lu katanya. Ya Surga makanya punya ente Allah. makanya ente belajar Al-Quran gitu. Yang mengatakan orang kafir masuk neraka itu Allah gitu ya. Tapi ada Bukan yang membantah. iya, gitu. bukan menyampaikan ya. Yang menyampaikan tuh hanya menyampaikan ayat itu Bu ya, hanya menyampaikan ayat. Kalau nggak pinter jangan sok pinter. Iya katanya. Ya Bu ya. Jadi seorang kafir udah termasuk bukan orang Islam gitu ya. Ibu, kalau kafir ya bukan Islam sayang. Kalau kafir itu bukan Islam. Islam itu kafir itu lawannya Islam. Islam itu lawannya kafir. Gitu Bu ya. Selain Islam berarti kafir. Iya betul. Pinter ini orang tuh sebenarnya. Iya kalau ngomong tuh emang suka ngepas ya. Iya. Selain Islam ya kafir. Betul dia. Kan Paham. dulu mah taunya kalau selagi masih punya agama mah bukan kafir gitu ya kan? Ya enggak? Cuma punya agama. Iya, maksudnya selagi masih punya agama kan berarti dulu mah katanya bukan kafir kan? Yang kafir itu nggak boleh. Jadi Bu Itu dulu ya. sebelum kita Jadi belajar. Bu ya, selain Islam ya kafir. Gitu Nah, aja kalau Bu udah ya. belajar ya. Iya, selain Islam ya kafir. Neraka gitu ya Bu. Iya, pasti Neraka neraka gitu ya. Iyalah, orang Allah kok yang bilang. Allah yang bilang. Iya, bukan saya cuma menyampaikan Bu ya. Allah yang bilang ya. Iya kan ada yang membantah kayak gitu. Emang surga punya mbahmu katanya. Itu semua surga mah Allah yang berkuasa. Ya iya, surga Allah yang berkuasa yang ngasih, katanya yang gitu. ngasih. Tapi kata Allah kalau kafir kepada Allah, kafir kepada Al-Quran itu masuk neraka gitu. Itu aja. Itu mah menghibur hati aja ya Bu ya. Menghibur- Orang yang seperti itu berpendapat. Menghibur hati siapa? Menghibur hati dia sendiri. Ya karena gitu. dianya kafir kali pengen Iya. masuk surga. Nah, dia itu yang begitu. Oh, gitu. Ya udah. Ibu jangan suka ini debat sama orang kafir, Bu ya. Itu Islam juga Bu. Oh, Islam juga. Iya. Ya udah. Islam. Islam juga. Jangan didengerin Ibu, ente belajar di mana gitu ya. Sekarang ente ya jadi ustazah Bu ya. Ente belajar di mana gitu ya. Ente punya sertifikasi enggak buat mendukung untuk belajar, untuk mengajar gitu Bu ya. Gitu Ibu ya. Kalau nggak belajar dari mana ilmu mendukungnya Bu ya. Yang belajar aja kadang-kadang sulit untuk menyampaikan pelajaran, apalagi nggak belajar gitu ya. Udah gitu nggak belajar, sok tahu lagi, sok pinter lagi. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Tahu mau nanya bingung ya Bu. Enggak usah apa. Iya Bu ya. Belajarnya di guru mana? Di mana belajarnya, di tempat mana, di guru mana, gurunya siapa, belajar di tempatnya di mana gitu ya. Ada sertifikasi untuk belajar, untuk mengajar enggak gitu ya. Kalau nggak ada sertifikasi buat mengajar dan nggak belajar, ih semaunya gue ngomongnya kan. Itu kan udah ngomong sama gue kan. Emangnya surga punya nenekmu kan, itu ngomongnya kan udah sama gue kan. Iya, nggak usah diladenin Bu ya. Orang nggak belajar Bu ya, tahu-tahu ngajar gitu Bu ya.
punya sertifikasi kagak, punya ilmu belajar kagak, tahu-tahu jadi ustazah ya semau sendiri. Emangnya neraka apa surga punya nenek moyangnya? Kan gitu kan ngomongnya. Kalau mau ngasih mah dikasih aja. Ya yang enggak lah, enak aja orang kafir mau dikasih surga. Ya itu karena nggak belajar ibu. Orang belajar nggak bakalan berani ngomong emang surga punya nenek lo gitu. Orang kafir nggak bisa masuk surga. Jadi orang kafir berarti dia pemahamannya orang kafir bisa masuk surga dong? Enggak. Kalau Allah berkehendak katanya. Lah, bisa, katanya. Allah berkehendak juga kan ada ajarannya, Neng. Ada ajarannya. Al-Qur'an kan Al-Qur'an itu petunjuk ya. Petunjuk Al-Qur'an itu petunjuk. Kata petunjuk, kata Al-Qur'an orang kafir masuk ke neraka. Gitu. Kok ente mengatakan emang surga punya nenek moyangnya, orang kafir nggak bisa masuk surga. Nah, emang Allah mengatakan orang kafir nggak bisa masuk surga? Iya, kan nggak ada paspornya. Soalnya kan la ilaha illallah ya Bu ya, ibaratnya kan ya syahadat kan. Ya iya Ibu Tambah ya. paspor. Gitu Bu ya. Nah, orang nggak belajar mengajar kayak gitu jawabannya Bu ya. Makanya hati-hati Ibu. Ibu maaf ya, maaf banget Bu ya. Kalau mau belajar Bu ya, lihat dulu orang itu belajarnya di mana dan orang itu belajarnya apa. Belajarnya di mana. Harus tahu Bu ya. Kalau nggak tahu belajarnya di mana, pelajarannya apa, tahu-tahu jadi guru, tahu-tahu kita berguru ke situ, ya salah sendiri. Ya iyalah. Jangan mengatakan salah langkah ngaji di Bu Ijah. Lah, salah langkah ngaji di Bu Ijah berarti itu orang nggak tahu Quran ya. Kan Quran kan ngaji di Bu Ijah kan menyampaikan Al-Quran, kajian, menyampaikan hadis. Kok dibilang salah langkah ngaji di Bu Ijah? Lah, karena nggak belajar. Itu kalau belajar nggak mungkin berani ngomong gitu ya. Kenapa? Karena tahu kalau di Bu Ijah itu emang Bu Ijah sertifikasinya banyak, sertifikatnya banyak dan pengalaman taklimnya juga banyak Bu ya. Didukung pinter tuh Bu. Amin. Lancar ya Bu. Amin. Ibu, saya itu Bu ya tahun 80 itu saya udah mulai taklim di Istiqlal Bu ya. Di Istiqlal itu tahun 80 tuh ngajinya itu masih di bawah Bu, belum, jadi masjid itu masih di bawah. Nah sekarang di bawah kan disekat-sekat kan untuk kantor-kantor. Nah jadi di lantai 2. Dulu awalnya pengajian masih ini di bawah. Gitu sekarang. Nah sekarang di bawah kan disekat-sekat. Nah jadi gitu Bu ya. Jadi maaf Bu ya, saya sih bukan nggak mau disepelein Bu ya. Tapi kalau disepeleinnya sama orang yang kagak belajar gitu, disepelein saya, ya ente belajarnya di mana? Saya tanya gitu Bu ya. Terus ente punya sertifikasi enggak buat mengajar gitu. Bukan saya yang mau disepelein Bu ya. Silakan aja mau menyepelein saya, silakan gitu Bu ya. Tapi ente itu mengajar, belajarnya di mana dan pelajarannya apa dan punya sertifikasi enggak untuk mengajar gitu Bu ya. Jelas Ibu. Saya bukan tidak mau tidak mau disepelekan, bukan tidak mau dihina Bu ya, tapi yang menghina siapa dan yang menyepelekan itu siapa. Paham Bu ya? Itu saya mau nggak masalah ya, disepelekan nggak masalah, dihina juga nggak masalah gitu Bu ya. Yang penting ente itu berani ngomong ngaji bujah salah jalan, apa namanya surga, punya mbahmu, punya itu berarti orang itu nggak ngaji. Kalau ngaji nggak bisa menyepelekan Al-Quran Bu ya. Orang Allah kok yang bilang orang kafir masuk neraka, bukan saya. Yang bilang bidah masuk neraka juga Nabi, bukan saya. Dikit-dikit bidah. Ya saya hanya menyampaikan hadis Nabi Bu ya. Yang namanya bidah itu dolalah itu masuk neraka. Itu Nabi yang bilang, bukan saya gitu Bu ya. Nah, kalau bidah ya iyalah, bidah itu tidak diterima Bu ya. Kenapa? Man amalan amila laisalahu amru fahuwa rad Bu ya. Siapa yang beramal tidak ada perintah dari kami, kata Nabi, ditolak. Itu Ibu walaupun maaf Bu ya, walaupun Ibu syukuran habis 100 miliar gitu Bu ya, syukuran, tapi syukurannya kagak diperintah sama Nabi, ya ditolak lah sama Allah, ditolak Bu ya. Biarin syukuran 100 juta 100 miliar syukuran untuk syukuran gitu ya, tapi syukuran seperti itu tidak ada contoh dari Nabi, ditolak kata siapa?
Kata Nabi ya, man amalan amilan saya laisa lahu amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, fahuwa, paknya tuh maka, huanya tuh dianya itu apa? Dianya itu perbuatannya itu Bu ya, ditolak. Paham tuh ya? Mendingan yang apa? Yang sederhana-sederhananya aja Bu ya, kita amalkan tapi ada perintah. Gitu. Kalau nggak ada perintah Bu ya, biarin syukuran sampai 100 juta gitu Bu ya, untuk syukuran. Kalau nggak ada perintahnya pasti ditolak. Paham tuh Bu ya. Oleh karena itu Ibu berbuatlah Bu ya amalan yang diperintah oleh Nabi, oleh agama, yaitu Allah dan Rasulnya. Paham tuh Bu ya. Kan udah disampaikan kemarin juga Bu ya. Yang namanya ibadah itu harus ada perintah. Ibadah itu harus ada contoh. Semua ibadah itu hukumnya haram kecuali ada perintah, gitu Bu ya. Ibu sholat ada perintah, ibu haji ada perintah, ibu bulan Ramadan ada perintah, ibu tahlilan ada perintah nggak? Nggak usah dikerjain, ada orang nggak ada perintahnya. Jelas Bu ya. Jadi yang dikerjain yang mana? Yang ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya, ya itu ya apa? Warot. Fawarot. Iya kan, mana amanah melalai lahu amruna bahwa rod kan gitu. Iya, jelas Ibu ya. Biarin aja orang yang mengatakan ngaji di Buja salah jalan. Buktinya iya disampaikan ayat, buktinya yang disampaikan hadis gitu. Masa iya salah jalan? Yang nggak salah jalan yang mana? Yang nyasar. Yang nyasar yang salah jalan Bu ya. Bilang katanya itu tas diisi rawi. Ya iya, dulu ibu-ibu sini juga yang namanya ngaji isi tasnya itu rawi. Iya Bu, Yasin kecil. Terus kita berjanji, kita Rajab, kita Maulid, kita Sesaman, kan itu isinya. Diperintah nggak? Nah, sekarang saya tanya Bu, ya Ibu dulu kan ngaji isinya rawi, berjanji, Yasin kecil, kitab Rajab, kitab Maulid, kitab Sesaman. Ada perintah nggak dari Al-Quran? Lah kok Ibu kerjain semuanya? Nggak tahu, ikut-ikutan. Nah itu makanya saya sampai ke sini Bu ya. Saya sampai ke sini saya sampaikan jangan TBC ya. Tinggalkan itu TBC. Kenapa semuanya salah? Kenapa salah? Emang Allah itu memerintahkan untuk ngaji itu suruh bawa rawi, suruh bawa berjanji, suruh bawa Yasin kecil, suruh bawa kitab Rajab, suruh bawa kitab Maulid, suruh bawa kitab Sesaman. Emang itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Satu pun nggak ada kan? Ya iya. Tapi kenapa ibu itu tas isinya itu semua? Dibawa tapi nggak bisa bacanya. Gitu. Padahal Allah tidak memerintahkan kitab-kitab itu yang dibawa oleh ibu-ibu ngaji gitu ya. Nah sekarang ibu ngajinya saya suruh bawa Quran, saya suruh bawa buku, saya suruh bawa pulpen untuk nulis, untuk untuk nyatet. Itu Bu ya. Kenapa? Kata Nabi Ibu ya, yang namanya ilmu itu harus diikat gitu ya. Ngikat ilmu itu seperti apa? Ngikat ilmu itu ditulis kata Nabi. Gitu Bu ya. Makanya saya ngajak ibu-ibu ngaji yaitu bawa Al-Quran. Kalau ada bawa terjemahnya, syukur-syukur kalau ada tafsirnya. Ya gitu Bu ya. Bawa bawa Quran Bu ya. Kalau ada bawa terjemahnya, bawa buku, bawa apa Bu? Bawa pulpen. Itu yang saya anjurkan ibu-ibu untuk ngaji di sini. Nggak kayak dulu penuh tasnya, tapi tidak ada satupun yang diperintah oleh Nabi, tidak ada satupun yang diperintah oleh Allah. Kitab yang dibawa sama ibu-ibu itu jelas ya. Rajab itu kitab apa kan? Ada. Kalau Rajab kan terus baca kitab Rajab. Kalau Maulid terus dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, itu aja yang dibaca. Soalnya saya dulu waktu baru-baru pindah itu yang saya dengar Sesaman. Nanti dari rumah ini Sesaman, nanti besok lagi pindah ke rumah ini Sesaman, nanti pindah lagi ke rumah ini nanti Sesaman, nanti pindah ke masjid ini Sesaman, nanti pindah ke sini Rawian. Nah itu dari satu tempat ke tempat lain ya itu yang dibaca. Iya. Al-Qur'annya malah nggak dipelajari ya Bu. Nah itu Bu ya. Makanya Ibu kalau ada yang bilang
salah jalan ngaji di Bu Iza, nggak usah didengerin Bu ya. Iya. Nggak usah didengerin, biarin aja ente aneh-aneh gitu Bu ya. Lana amaluna walakum amalukum. Paham tuh Bu ya? Iya. Jelas. Kita baca, suka dibaca. Ada Ibu, emang ada kitab yang tipis-tipis itu ya, yang kitab tipis-tipis itu. Ya itu Mas kan. bacanya yang jualin itu buku-buku. Iya gitu Bu ya. Jadi begitu Bu ya. Paham tuh? Tadi sampai mana Bu? Ya barang siapa, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Bu ya. Iya. Nah, itu termasuk kafir dan termasuk musyrik, jelas Bu ya. Nah baik Ibu, kita lanjut Bu ya. Apabila Bu ya dikatakan kepadamu, apakah orang yang mati itu bisa mendengar atau bisa mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya? Bisa nggak orang mati mendengar? Nggak ada, nggak bisa Bu ya. Bisa nggak orang mati balik lagi ke dunia? Nggak ada, nggak bisa Bu ya. Ini ayatnya Bu ya. Jadi kalau orang udah mati tidak bisa mendengar. Ibu, walaupun ibu mohon-mohon minta-minta kepada orang mati, walaupun itu wali, walaupun itu nabi, tidak bisa mendengar Bu ya, karena udah mati gitu Bu ya. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan permohonan. Ibu-ibu kan yang pada ke para wali itu kan berdoa di situ kan minta dikabulkan sama orang yang ada di kuburan situ, bisa mengabulkan nggak? Boro-boro mengabulkan permintaan orang yang datang, ngedengar juga kagak. Paham Bu? Mana ayatnya? Ya ini ayatnya lagi dibahas Bu ya. Ada di sini ada 3 ayat Bu ya, yang namanya orang mati tidak bisa mendengar tuh Bu ya. Jadi jangan Ibu sangka, Ibu kira kalau datang ke makam para wali itu mayatnya bisa ngedengar terus bisa mengabulkan permohonan Ibu. Bisa enggak? Tidak. Ya enggak bisa. Kenapa? Ngedenger aja kagak, boro-boro mau mengabulkan permohonannya. Paham Ibu? Ini namanya ngaji Bu ya. Nah ini namanya ngaji gitu ya. Jadi walaupun itu ustadz yang terkenal sampai keliling dunia juga Ibu, kalau mengatakan arwah bisa balik ke rumah, orang mati bisa balik ke rumah, itu tidak ada Bu ya. Tidak ada dalilnya Bu ya. Salah besar Bu ya. Kalau ada orang mati bisa balik lagi ke rumah Bu ya, arwah orang mati bisa balik ke rumah, itu salah besar Bu ya. Karena orang mati sudah di alam barzakh, tidak bisa balik lagi ke dunia. Paham tuh Bu ya? Jelas Bu ya. Jadi Ibu, apakah orang yang mati itu bisa mendengar? Tidak Bu ya. Nanti ayatnya ada Bu ya. Apakah bisa mengabulkan permohonan? Tidak ya. Boro-boro mau mengabulkan permohonan yang pada datang ke situ, ngedenger juga enggak. Jelas Ibu ya. Mana ayatnya? Nih ayatnya saya sampaikan Bu ya. Nanti ada 3 ayat Bu ya, 3 surat 3 ayat Bu ya. Baik ya. Orang yang telah mati tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan permohonan orang yang berdoa padanya. Kan banyak orang yang pada ziarah ke makam para wali Bu ya, di situ pada berdoa Bu ya. Nah, di situ pada apa Bu? Pada berdoa, pada minta gitu ya, gitu. Nah sekarang, Ibu, iya. Jadi tidak ada Bu ya. Ini ayat Bu ya. Ayat tidak boleh ditolak Bu ya. Kalau Ibu nolak ayat, 1 ayat aja Ibu tolak Bu. Ibu kalau menolak ayat 1 ayat aja, menolak dari 1 ayat dari Al-Quran, Ibu menolak seluruh ayat yang ada di Al-Quran. Paham Bu ya? Ibu menolak seluruh ayat yang ada di Al-Quran. Berapa ayat? Coba saya tanya Ibu-ibu, Al-Quran ada berapa ayat? 6.666 berapa kilo Bu? 6.000 sekarang 6.666. Sekarang Ibu lurusin ya. Itu tidak ada Bu ya. Itu tidak ada. 6.236 6.236 ayat itu Al-Quran tuh adanya segitu Ibu tulis Bu ya. Semua ibu-ibu juga begitu Bu ya. Sekarang udah belajar ya, harus ngikutin apa adanya gitu Bu ya. Semua ibu-ibu mengatakan begitu, 66666 gitu Bu ya.
Nah, tapi kan kenyataan di Al-Quran nggak ada segitu, adanya 6236 gitu Bu ya. 236. Gitu Bu ya. 6236. Itu adanya emang segitu gitu. Terus anak-anak juga 6236. anak-anak juga Bu ya disampaikan segitu ayatnya. Terus ada ujian di sekolahan. Anak-anak jawabnya yang 6236. Disalahin nama gurunya. Yang dibetul 6666. Padahal yang salah yang 6666 itu ya. Yang benar yang 6236. Itu Bu ya. Makanya Ibu, kita belajar itu utubul ilma minallah hadi gitu ya. Jangan ngandelin yang dulu di SD aja ya. Banyak kesalahannya, makanya harus terus ya menuntut ilmu itu dari buayan hidal yang lahat gitu ya. Kenapa? Ya mungkin dulu kita belajarnya memang bukunya mungkin salah gitu ya, bukan mungkin emang salah Bu ya. Mungkin gurunya juga taklid gitu Bu Dari ya. tahun ke tahun juga itu aja. Iya kan? gitu ya. Nah sekarang juga Ibu kalau umpamanya maaf ya, bukan yang ngaji di sini pasti 6666 mengatakannya Bu ya. Nah, jadi hanya sedikit Ibu yang tahu, hanya sedikit. Yang ada perubahan itu Ibu ya, perubahan segala-galanya itu hanya yang ngaji di sini. Ibu bener nggak itu Ibu? Iya. Hah? Iya. Iya, yang ada perubahan itu Bu ya, yang pada ngaji di sini. Yang nggak pada ngaji di sini nggak ada perubahan. Kenapa? Karena yang dibesar-besarkan itu TBC, taklid, bid'ah, khurafat, tahayul, macam-macam itu semua. Yang ngaji di sini aja yang enggak, Bu ya. Nah, Ibu pernah nggak sebelum saya datang ke sini pernah nggak ngedengar khurafat, taklid, bid'ah, khurafat atau ya pernah dengar nggak? Ya itu karena pekerjaan mereka semua itu Bu ya. Itu pekerjaan yang bid'ah. Terus apa ya lagi? Yang syirik gitu Bu ya. Yang khurafat itu semua yang dikerjakan. Emang nyata, kenyataan. Paham Ibu ya? Tahu bid'ah di sini Bu ya. Tahu syirik. Emang ada yang mengajarkan kitab bid'ah, ada nggak? Ada nggak yang mengajarkan kitab syirik, ada nggak? Ada nggak yang mengajarkan kitab tauhid, ada nggak? Nggak ada. Yang adanya di mana? Ya iya. Di mana adanya? Ada nggak di kalimat yang mengajarkan kitab tauhid, yang ada mengajarkan kitab syirik, yang mengajarkan kitab bid'ah? Ada nggak? Kan adanya cuma di sini. Makanya yang ngaji di sini doang yang tahu bid'ah, yang tahu syirik, yang tahu khurafat, yang tahu tahayul itu yang cuma yang ngaji di sini doang Bu ya. Itu pun Ibu ya, kalau yang dapat hidayah, yang nggak dapat hidayah udah mantep Bu ya, balik deui Bu ya. Balik deui kemana? Balik deui ke TBC Bu ya, bid'ah dikerjain, khurafat dikerjain, syirik dikerjain. Kenapa? Nggak dapat hidayah Bu ya, nggak dapat hidayah. Kalau yang dapat hidayah, insya Allah Bu ya, apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di Al-Hadis, kita amalkan. Paham tuh Bu ya? Jelas. Baik. Nah Ibu, dalil Bu ya, dalil orang mati tidak bisa mendengar ya, yaitu Ibu surat Fatir ayat 22 Bu ya. Surat Fatir ayat 22 Bu ya, tulis aja Fatir 22 ya. Yang nggak bisa mendengar. Iya ya. Nah, dan kamu sekali-kali tidak sanggup yaitu menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Jadi orang di dalam kubur nggak mendengar kan? Mana ayatnya? Surat Fatir Bu ya. Wama anta bimusmi'i mau fil kubur Bu ya. Ibu kalau mau dibuka, kalau bisa cepat silahkan Bu ya, buka surat Fatir ayat 22 Bu ya. Jadi tidak bisa Bu ya, Ibu tidak bisa mendengarkan suara Ibu pada orang yang sudah mati, walaupun itu wali gitu Bu ya. Iya gitu ya. Nah di mana adanya surat Fatir, nanti ada surat lainnya lagi Bu ya. Jadi jelas Ibu ya, orang mati bisa mendengar enggak? Bu, itu pansa indranya sudah tidak berfungsi Ibu ya. Walaupun Ibu masih belum dikubur gitu ya, itu pansa indranya sudah tidak berfungsi.
walaupun ibu baca Yasin di situ, Bu ya, itu tidak bakalan bisa mendengar. Kalau mendoakan kita minta sama Allah untuk mendoakan, gitu Bu ya. Bukan kita mendoakan biar kedengaran sama dia, enggak, orang udah nggak bisa ngedenger. Kita mendoakan, minta kepada Allah supaya diampuni dosanya, minta sama Allah, itu bukan, paham Bu ya. Jadi kalau kita ngelawat, kita mendoakan, kita mendoakan ya, minta kepada Allah supaya jangan disiksa, gitu Bu ya. Nah, supaya dia diampuni. Bukan ibu suruh baca Yasin di situ, toh baca Yasin juga dia juga udah nggak dengar. Paham Ibu? Jelas nggak? Jelas ya Bu ya. Kalau perbuatan itunya tuh dapat itunya tuh ya Bu, perbuatan ahli ininya, ahli warisnya misalkan berbuat dosa gitu, terus Iya. menambah siksanya itu kayak kita gimana? Ya katanya begitu Bu ya. Jadi Kalau keluarganya keluarganya baik, iya. katanya ntar dia dapat pahalanya yang kalau begitu iya Ibu ya. Tapi Ibu jangan memberikan pahala Bu ya. Jangan memberikan pahala kepada orang yang meninggal Bu ya. Pahala itu buat kita yang berbuat, kita yang dapat pahala. Kita ibu yang kerja di pabrik, ibu yang dapat duit dari pabrik, dapat gaji gitu ya, gitu. Paham Bu ya. Jadi kalau saya baca Quran, ya pahalanya buat saya, gitu Bu ya. Nah, kalau kau sehadiahkan aku hadiah kepada orang tuaku gitu Bu. Bukan hadiah Bu ya. Bukan hadiah. Ya, perbuatannya itu wasilah ya, tawasul dengan perbuatan baik ya. Tawasul dengan perbuatan baik Bu ya. Walaupun tidak diucapkan, ibu berbuat baik, itu orang tua dapat dapat kebaikannya, gitu Bu ya, dapat kebaikannya, bukan pahala. Ini yang saya dapat, ini yang saya dapat, yang saya pelajari, yang saya ambil. Tapi kalau umpamanya ada yang lain, katanya pahalanya boleh diberi macam-macam, ya silakan aja. Tapi kalau ibu ngaji di saya, mau ngambil pelajaran apa yang saya amalkan, yang saya pakai Bu ya, yang saya amalkan, yang saya pakai Bu ya. Jadi pahala itu tidak bisa ditransfer Bu ya, tidak bisa dikasih kepada orang yang sudah meninggal ya. Kalau umpamanya tawasul dengan kebaikan ya bisa. Tidak usah ditawasulin juga. Kalau kita berbuat baik, siapa yang mendidik kita berbuat baik akan mendapatkan. Siapa aja yang mendidik kita berbuat baik itu Bu ya. Udah itu ya, udah otomatis. Otomatis. Nggak usah, maksudnya nggak usah ituin satu-satu. Iya, gitu Bu ya. Gitu ya. Nah, jadi itu tawasul dengan perbuatan baik Bu ya. Nah, Ibu udah pernah ini juga kalau mau disampaikan kan banyak yang tawasul 3 orang itu. Jadi bukan surat kafir ya. Yang di gua. Ya, iya yang di gua itu Bu ya. Nah, tapi nanti ini soalnya apa mau biar ini Belum udah pernah dengar. tapi ini yang belum tahu. Iya, Udah belum biar dia tahu. Iya. Belum lah aku pernah. Iya, makanya biar Nah Ibu, jadi Ibu, Bu ini yang saya pelajari, yang saya amalkan Bu ya, yang saya pelajari, yang saya amalkan. Kalau umpamanya Ibu ngambil dari orang lain, ya Ibu silahkan aja gitu ya. Maaf ya, terus Ibu ngaji di saya, masa nggak mau ngambil pelajaran dari saya? Kan gitu. Toh saya juga menyampaikan pelajaran dari Al-Quran dan hadis kan itu Bu ya. Nah gitu. Udah nggak usah disampaikan dulu itu Bu ya. Jadi tawasul dengan perbuatan baik boleh ya. Tapi kalau Ibu katanya mau ngirim pahala ya, kalau ibu umpamanya mau ngikutin saya nggak mengirim pahala kepada orang mati Bu ya. Sebab pahala itu siapa yang berbuat itu yang dapat pahala. Sama dengan orang kerja, ibu kerja dapat gaji, yang dapat gaji siapa? Ibu kan? Iya, ibu kan yang dapat gaji. Cuma gini Bu, saya ucapin, ya mungkin salah apa benar nggak tahu Ibu yang menganalisa kan ntar. Saya sering berdoa mengaji gitu, saya hadiahkan kepada almarhum kedua orang tua kami, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa gitu. Kalau saya nggak gitu ya. Nah, itu dengan perbuatan dengan saya berbuat baik Bu ya, insya Allah ahli kubur saya akan mendapat kebaikan gitu. Tawasul dengan perbuatan baik ya. Ibu kan berbuat baik baca Quran, berbuat baik bukan? Nah ahli kubur kita itu mendapatkan mendapatkan kebaikan
dengan perantara saya berbuat baik gitu ya. Dengan perantara saya berbuat baik, ahli kubur kita mendapatkan kebaikan gitu. Paham tuh Bu ya? Iya, maksudnya sebaliknya juga gitu ya Bu. Kalau berbuat dosa gitu ikut merasakan. Iya. Rasakan juga kan. Iya, tapi bukan secara langsung Bu ya, bukan secara langsung gitu ya. Maaf, saya mendapatkan ini pelajaran dari Pak Kiai Abdullah Shafi'i dulu. Saya ngaji di Asapi ya Bu ya. Jadi gini Bu ya, kalau Pak Shafi'i kan namanya orang Betawi ya, orang Betawi. Jadi kalau umpamanya anaknya ribut warisan gitu ya, warisan. Nah, itu ke ahli kubur anak-anak pada berantem. Itu ahli kubur itu mendapatkan siksa Bu ya, dengan berantemnya anak-anak itu merebutkan warisan. Itu Bu ya. Tapi bukan secara langsung si Anu berbuat keburukan terus tahu dari si A si B nya gitu. Yang saya dapat pelajaran bukan begitu ya. Jadi tiba-tiba gitu Bu ya. Begitu juga dengan umpamanya kebaikan Bu ya. Kebaikan anaknya nih berbuat baik, mendoakan gitu ya. Nah itu kesana itu mendapatkan kebaikan, tapi di sana itu tidak tahu dari siapa berbuat kebaikannya. Ya mungkin dari anak-anaknya gitu. Ya mungkin tahu dari anak-anaknya tapi tidak detail Bu ya. Ini yang saya dapat pelajaran dari Pak Kiai Abdullah Shafi'i ya. Jadi tidak bisa ya sampai sana ya dapatkan kebaikan gitu ya, umpamanya diringankan siksanya kan dapat kebaikan gitu Bu ya. Oh jadi si almarhum yang di sana nggak tahu nih anak saya yang berdoa. Iya. Nggak tahu ya. Iya, yang penting dapat kebaikan. Nah gitu juga kalau umpamanya pada berantem masalah warisan gitu ya. Nah di sana dapat siksa gitu Bu ya. Nah begitu. Nah, seperti itu yang saya dapat dari Pak Kiai Abdullah Shafi'i gitu ya. Saya kalau di Asapia itu ngaji sama Bu Tuti itu hari Sabtu. Kalau sama Pak Kiai Abdullah Shafi'i-nya hari Minggu. Kalau hari Minggu itu pengajian umum itu pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu gitu. Tapi kalau pengajian Sabtu Bu Tuti Alawah itu khusus ibu-ibu. Iya, itu kalau ilustrasi di HP itu Bu, ya gitu. Kalau ada yang doain anaknya gitu, misalkan dapat sisa, oh ini udah otomatis nggak disiksa gitu. Iya, ya, gitu, iya. Jadi anaknya doain gitu. Iya, jadi otomatis nyampe Bu ya. Otomatis nyampe itu kepada siapa? Kepada siapa aja orang yang berbuat baik, yang mengajarkan dia berbuat baik. Enggak kudu-kudu orang tuanya aja ya. Umpamanya maaf ya, ada anak angkat ya. Anak angkat kan bukan anaknya. Tapi anak angkat itu sayang sama orang tua angkatnya, ngedoain terus. Itu nyampe gitu Bu ya. Nah, jadi nggak kudu. Kenapa? Anak angkatnya itu dipinterin lah Bu ya, dijadiin anak soleh, dididik gitu Bu ya, dididik gitu ya. Yang ngedidiknya itu orang tua angkat, ya nanti ngedoain ya sampai. Itu Bu ya. Nah, ya sampai iya. Jadi siapa yang mendidik aja Bu ya. Oleh karena itu umpamanya orang yang nggak punya anak ngambil anak asal ngedidiknya bener Bu ya, nanti dapat kiriman apa Bu, kebaikan gitu Bu ya, bukan kiriman pahala, kiriman kebaikan. Kalau pahala mah ya untuk yang mengerjakannya Iya. 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 Kalau ini sudah tema Bu, saya setiap jalan itu lihat kubur gitu kan ya Bu. Terus saya bilang assalamualaikum jalil kubur kaum muslimin. Di sana nyampe enggak Bu? Ada yang dengar enggak itu? Enggak dengar, tapi kebaikannya nyampe sayang, rahmatnya nyampe. Kan udah dibilangin di sini tadi ya, tidak ada orang mati itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan permohonan, tidak bisa kan kan udah ada. Ini baru satu ayat ya. Nanti ada di surat Ar-Rum sama surat An-Naml ada Bu ya. Ini baru surat Fatir Bu ya. Udah ini jadi sudah panca indera walaupun masih belum dikubur gitu ya, itu panca inderanya sudah tidak berfungsi, jadi tidak bisa mendengar. Nah terus ngapain mau doain? Yang mau doain ya harus, karena ngedoain itu minta sama Allah supaya dosanya diampuni kan gitu. Bukan mengharapkan supaya dia ngedenger ya, bukan mengharapkan supaya orang mati itu ngedenger saya berdoa gitu Bu ya. Jadi kita mendoakan orang mati itu Bu ya, bukan supaya didengar sama orang mati gitu Bu ya, karena orang mati mah sudah tidak bisa mendengar gitu. Kata siapa? Kata Allah. Di mana suratnya?
Nah, surat Al-Fatir, nanti surat Ar-Rum, nah surat surat An-Naml, terus ada surat tadi siapa lagi? Satu lagi. Yasin. Enak. Musik teh. Nah, gitu Bu ya. Jadi nyampe kebaikannya gitu Bu ya. Nyampe kebaikannya dengan apa? Dengan ibu berdoa gitu ya. Nyampe tapi tidak mendengar, yang matinya mah udah nggak ngedenger gitu, tapi nyampe. Tapi merasakan. Tapi merasakan. Salah ya, anak khayalan aku tuh. Aku setiap lewat gitu, nah alamatnya udah denger ada salam dia. Enggak ngedenger Bu ya. Cuman yaitu rahmatnya nyampe gitu ya. Mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya jawab enggak? Tanya Bu. Oh ya, nah, udah ditutup kan ya? Saya ini dulu, tar dulu. Matiin dulu.